Selamat siang semua. Yang terhormat, Tutor Bahasa Indonesia Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Maria Bernadetta Moa dari jurusan Agribisnis Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kronologi terjadinya virus corona di Indonesia. Pandemi virus corona atau yang disebut COVID-19 masih menghantui khususnya Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan, lonjakan pasien positif terjadi dan kian meningkat. Dikutip dari laman resmi Kemenkes.id, hingga Rabu 1 April 2020, jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 1.677 orang. Diikuti pula dengan pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 103 orang dan 157 pasien lainnya meninggal dunia. Lantas, bagaimana awal masuknya virus corona di Indonesia? Berawal dari warga negara Jepang yang terinfeksi COVID-19. Presiden Joko Widodo mengatakan, kasus virus corona di Indonesia terungkap usai ada laporan warga negara Jepang yang dinyatakan positif. Masalahnya, warga negara Jepang ini baru saja berkunjung ke negara Indonesia. Pemerintah kemudian langsung menelusuri siapa saja yang melakukan kontak dengan pasien tersebut. Begitu ada informasi bahwa orang Jepang yang ke Indonesia kemudian tinggal di Malaysia dan dicek di sana positif corona, tim dari Indonesia langsung telusuri. Orang Jepang ke Indonesia bertamu ke siapa? Bertemu siapa? Ditelusuri dan ketemu. Ternyata orang yang terkena virus corona berhubungan dengan 2 orang, yaitu ibu yang berusia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun. Awal mula pasien bertemu WNA Jepang. Jadi, pasien putri yang berusia 31 tahun itu adalah seorang guru dansa. Dia berdansa dengan teman dekatnya itu, yaitu WNA Jepang, ujar perawat kepada wartawan RSPI Sulianto Saroso, Jakarta Utara, Senin 2 Maret. Kronologinya, pada tanggal 14 Februari 2020, pasien terinfeksi virus corona berdansa dengan WNA Jepang. Pasien berusia 31 tahun ini memang bekerja sebagai guru dansa dan WNA asal Jepang ini juga merupakan teman dekatnya. Selang 2 hari, yakni 16 Februari 2020, pasien terkena sakit batuk. Pasien kemudian melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Namun, saat itu pasien langsung dibolehkan untuk kembali ke rumah atau rawat jalan. Sayangnya, sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Hingga pada 26 Februari 2020, pasien dirujuk lagi ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani rawat inap. Pada saat itulah batuk yang diderita pasien mulai disertai sesak nafas. Pada 28 Februari 2020, pasien mendapatkan telepon dari temannya yang di Malaysia. Dalam sambungan telepon tersebut, pasien mendapat informasi jika WNA Jepang yang merupakan temannya itu positif terinfeksi virus corona. Kemudian si pasien tersebut memberitahu kepada perawat rumah sakit, jelas perawat. Setelah menjalankan tahapan pemeriksaan di rumah sakit lama, pasien kemudian dikonfirmasi positif terinfeksi virus corona.
Kemudian pasien langsung dipindahkan ke rumah sakit penyakit infeksi atau yang biasa disebut RSPI Sulianto Saroso Jakarta Utara. Begitu dipindahkan, langsung dicek. Hasilnya tadi pagi, maka di tracking sudah jalan, sehingga si pasien perempuan ini bersama ibunya, dua-duanya dicek. Saat ini kondisinya baik, batuk sekali-kali, kata perawat. Lalu, bagaimana tindakan pemerintah? Sejumlah prosedur telah dilakukan pemerintah terkait penemuan kasus corona di Indonesia. Mulai dari mengisolasi rumah pasien, menjaga rumahnya hingga merawat pasien. Kita sudah cek, kita bawa, sudah melakukan isolasi rumah. Melalui prosedur kita lakukan menjaga rumahnya. Jadi, sudah terdeteksi dari 1 meter kita lakukan. Begitu dengar berita, kita lakukan penelusuran, kita lakukan pemeriksaan, kata Tarawan. Angka kasus positif corona kian meningkat. Tentu, angka tersebut dinilai cukup besar, mengingat kasus pertama ada pada awal Maret lalu. Terhitung setidaknya baru sebulan corona masuk ke Indonesia, namun pasien positif sudah lebih dari 1.000 orang. Sebagai upaya penekanan penyebaran COVID-19, Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut PSBB. Kebijakan ini juga diatur dalam peraturan pemerintah yang telah ditandatangani oleh Presiden. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat, kata Jokowi dalam video conference Selasa 31 Maret. Polri juga dapat mengambil langkah menegakkan hukum yang terukur agar PSBB berlaku efektif dan mencapai tujuan pencegahan meluasnya wabah, tegasnya. Larangan sementara masuk ke Indonesia. Melansir dari Antara, Kamis 2 April 2020, pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli telah menerbitkan larangan sementara masuk atau transit di Indonesia bagi orang asing. Hal ini guna menekan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Larangan tersebut dimuat juga dalam peraturan Menkumham nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara Republik Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Profesion Yasona Lawli mengatakan bahwa larangan ini berlaku untuk seluruh orang asing dengan 6 pengecualian, kata pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Joni Ginting dalam jumpa pers secara daring di Jakarta. Pengecualian untuk orang asing. Pemegang izin tinggal kunjung yang telah berakhir atau tidak bisa memperpanjang izin tinggalnya akan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa. Dikatakan dalam penurunan Kemenkumham. Izin tersebut diberikan secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan kantor imigrasi dan tanpa dipungut biaya. Demikian kronologi COVID-19. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima